Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ritual masyarakat Jawa pra-Islam. Kehidupan masyarakat Jawa tidak dapat dilepaskan dari berbagai ritual keagamaan. Ritual ini telah ada sejak sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Masyarakat Jawa memiliki kepercayaan terhadap keberadaan roh halus pada setiap benda atau animisme. Orang Jawa mempercayai keberadaan roh baik dan roh jahat di berbagai tempat. Roh jahat dipercaya akan mengganggu manusia setiap saat, dan baru berhenti ketika diberikan sesaji. Pemberian sesaji harus dilakukan melalui serangkaian upacara. Sesaji dipersembahkan kepada roh yang biasanya bermukim di pohon beringin, sendang, belik, kuburan-kuburan, atau tempat-tempat lain yang dianggap keramat. Pemberian sesaji dilakukan dalam bentuk upacara. Upacara juga dilakukan untuk meminta berkah dari roh baik. Untuk melestarikan upacara pemujaan itu, masyarakat membuat patung dari batu sebagai tempat-tempat pemujaan nenek moyang. Mereka juga membuat bunyi-bunyian, tari-tarian, dan bayang-bayang nenek moyang sebagai penyempurna jalannya upacara. Hal ini bertujuan agar roh nenek moyang berkenan menerima permohonan keselamatan yang mereka minta. Salah satu upacara yang dianut oleh masyarakat Jawa adalah slametan. Slametan atau wilujengan merupakan salah satu upacara pokok dari hampir seluruh ritus dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya. Slametan ini biasanya dilakukan di salah satu rumah yang memiliki hajat tertentu, dengan mengundang keluarga dan tetangga, terutama yang laki-laki. Slametan seringkali diadakan pada malam hari. Slametan dilakukan untuk memperingati beberapa hal, seperti kelahiran, pernikahan, dan juga kematian. Upacara slametan dalam masyarakat Jawa sangat beragam jenisnya, antara lain sebagai berikut. 1. Tingkeban. Upacara atau ritual ini dilakukan ketika kandungan berusia 7 bulan, maka dari itu orang Jawa juga sering menyebut tingkeban dengan slametan mitoni. Dalam upacara ini, biasanya dihidangkan 7 buah nasi tumpeng, dengan 7 macam lauk pauk, dan 7 macam jadah, dengan warna yang berbeda-beda pula. Setiap hidangan memiliki makna yang melambangkan kelahiran yang cepat dan selamat. Upacara slametan ini biasanya diadakan pada hari Setuwage, dalam bulan ke-7 kandungan. Hari Setuwage dipilih karena dianggap sama dengan istilah metu age, atau lekas keluar. Sejak diadakannya upacara mitoni, calon ibu harus mematuhi berbagai syarat dan pantangan, seperti mencuci rambutnya seminggu sekali, dengan air merang yang sudah diberi kekuatan gaib, atau ucapan mantera-mantera. 2. Upacara kelahiran. Ketika bayi lahir, dukun bayi akan memotong tali pusar bayi dengan menggunakan pisau, yang terbuat dari bambu atau welat, sambil menggumamkan mantera-mantera. Setelah itu, dukun bayi akan memandikan bayi dan memberikan minum berupa ramuan yang terbuat dari madu, sari sunti, dan daun kelor. Dukun bayi juga akan menaruh ari-ari pada bejana tanah liat. Untuk anak laki-laki, ari-ari dalam bejana dapat dibuang ke kali atau dikubur di bagian belakang rumah. Sementara untuk anak perempuan, ari-arinya dapat dikubur di depan rumah, bagian kanan. Dalam bejana biasanya juga disertai dengan benda perlambang, seperti sehelai kertas yang bertuliskan aksara Jawa, yang ditulis dengan jarum atau canting. 3. Upacara perkawinan. Dalam upacara ini, disediakan sesaji bojawali bagi pengantin yang keduanya berstatus bujang, yaitu jejaka dan perawan, menyediakan sesaji yang memiliki makna, antara lain daun sirih, pisang sanggan, dan tumpeng tulung.
Untuk pengantin yang sudah berkeluarga, misalnya duda atau janda, menggunakan sesaji pancareksa jati, yang di dalamnya juga berisi sesaji, dengan makna tertentu. Upacara perkawinan dalam masyarakat Jawa, terdiri dari berbagai rangkaian acara, mulai dari lamaran, pasok tukon, liru kalpika, siraman, midadareni, dan panggih. 4. Upacara kematian. Pada upacara kematian, akan diadakan slametan, mulai dari surtanah, telung dinani, pitung dinani, patang puluh dinani, satus dinani, setahun, rong tahun, lan nyewu yang berarti, hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100, 1 tahun, 2 tahun dan ke-1000. Dalam upacara slametan, kematian ini terdapat sesaji lengkap, mulai dari tumpeng, ingkung, sega gulung. Akulturasi budaya Islam dan ritual Jawa. Agama Islam mengajarkan agar para pemeluknya melakukan kegiatan-kegiatan ritualistik tertentu. Kegiatan ritualistik yang dimaksud meliputi berbagai bentuk ibadah, sebagaimana yang tersimpul dalam rukun Islam, yakni syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Khusus mengenai sholat dan puasa, intisari dari sholat adalah doa, yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan puasa adalah suatu bentuk pengendalian nafsu, dalam rangka penyucian rohani. Aspek doa dan puasa tampak mempunyai pengaruh yang sangat luas, mewarnai berbagai bentuk upacara tradisional orang Jawa. Bagi orang Jawa, hidup ini penuh dengan upacara atau ritual, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia, dan juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal. Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki, yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Tentu dengan upacara itu, harapan pelaku upacara adalah agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat. Secara luas, Islam memberikan warna baru pada upacara-upacara itu, dengan sebutan kenduren, atau slametan. Di dalam upacara slametan ini, yang pokok adalah pembacaan doa, yang dipimpin oleh orang yang dipandang memiliki pengetahuan tentang Islam. Sebagaimana diketahui, dalam tradisi Islam Jawa, setiap kali terjadi perubahan siklus kehidupan manusia, rata-rata mereka mengadakan ritual selamatan, dengan memakai berbagai benda-benda makanan, sebagai simbol penghayatannya, atas hubungan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi masyarakat Muslim Jawa, ritualitas sebagai wujud pengabdian dan ketulusan. Penyembahan kepada Allah, sebagian diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol ritual, yang memiliki kandungan makna mendalam. Simbol-simbol ritual merupakan ekspresi, atau pengejawantahan dari penghayatan dan pemahaman akan realitas yang tak terjangkau, sehingga menjadi yang sangat dekat. Dengan simbol-simbol ritual tersebut, terasa bahwa Allah selalu hadir dan selalu terlibat, menyatu dalam dirinya. Nilai-nilai Islam telah merasuki pelaksanaan upacara slametan dalam berbagai bentuknya. Berikut adalah beberapa jenis upacara yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu 1. Upacara tingkeban atau mitoni. Dilakukan pada saat janin berusia 7 bulan, dalam perut ibu. Dalam tradisi santri, pada upacara tingkeban ini, seperti yang dilakukan di daerah Bagelen, dibacakan nyanyian perjanjian, dengan alat musik tamburin kecil. Nyanyian ini dibawakan oleh 4 orang, dan di hadapan mereka duduk sekitar 12 orang yang turut menyanyi. Nyanyian perjanjian ini, sesungguhnya merupakan riwayat Nabi Muhammad yang bersumber dari kitab Barzanji.
2. Upacara kelahiran dilakukan pada saat anak diberi nama, dan pemotongan rambut pada waktu bayi berumur 7 hari, atau sepasar. Karena itu Slametan, pada upacara ini disebut dengan korban akikah yang diucapkan dalam lidah Jawa kekah. Ditandai dengan penyembelihan hewan akikah, berupa kambing 2 ekor bagi anak laki-laki, dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. 3. Upacara sunatan dilakukan pada saat anak laki-laki dihitan. Namun pada usia anak itu dihitan, pada berbagai masyarakat pelaksanaannya berbeda-beda. Ada yang melaksanakannya antara usia 4 sampai 8 tahun, dan juga antara usia 12 sampai 14 tahun. Pelaksanaan hitan ini sebagai bentuk perwujudan secara nyata tentang pelaksanaan hukum Islam. Sunatan atau hitanan ini merupakan pernyataan pengukuhan sebagai orang Islam. Karena itu, seringkali sunatan disebut selam, sehingga menghitankan dikatakan nyelamaken, yang mengandung makna mengislamkan atau ngislamaken. 4. Upacara perkawinan dilakukan pada saat pasangan muda-mudi akan memasuki jenjang berumah tangga. Upacara ini ditandai secara khas dengan pelaksanaan syariat Islam, yakni akad nikah atau ijab kabul, yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria, dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Slametan yang dilakukan berkaitan dengan upacara perkawinan ini sering dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni pada tahap sebelum akad nikah, tahap akad nikah, dan tahap sesudah akad nikah, yaitu ngunduh manten, resepsi pengantin. 5. Upacara kematian, upacara untuk orang-orang yang meninggal setelah hari ketiga, 7, 40, 100, dan 1000 hari, merupakan budaya lokal yang berlaku di Jawa. Upacara tersebut disebut selamatan, dari kata Islam dan salam, yakni kedamaian atau kesejahteraan. Upacara ini kemudian disebut tahlilan, dari kata tahlil, yakni lafal, la ilaha illallah secara bersama-sama. Tahlilan kirim doa kepada leluhur, terkadang dilakukan oleh keluarga secara bersama-sama, pada saat-saat ziarah kubur, khususnya pada waktu menjelang bulan Ramadan. Upacara ziarah kubur ini disebut upacara nyadran. Dewasa ini, bacaan tahlilan lebih meluas penggunaannya. Tahlilan tidak saja sebagai upaya mendoakan ahli kubur, tetapi tahlil dibaca juga sebagai pelengkap dari doa slametan, sehingga kapan saja diadakan upacara slametan, dimungkinkan juga untuk dibacakan tahlilan. Misalnya, pada waktu mau pindah rumah, syukuran sembuh dari sakit, naik pangkat, mau berangkat, dan pulang dari perjalanan jauh, seperti naik haji, dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi tersebut, bagi muslim tradisionalis telah diislamkan, karena dengan suasana yang demikian sangat efektif, untuk menanamkan jiwa tauhid. Pasca kedatangan Islam, ritual-ritual tersebut mulai mengalami akulturasi dengan budaya Islam. Kedatangan Islam mewarnai ritual-ritual lokal Jawa, sehingga keduanya dapat menyatu dan menjadi kebudayaan yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Proses akulturasi antara budaya Islam dan ritual masyarakat Jawa ini tidak serta-merta terjadi secara instan, tetapi diperlukan proses panjang yang akhirnya membuat masyarakat Jawa lambat laun menerima keberadaan budaya Islam. Sobat Santriwali, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.